pertanyaannya, bagaimana relevansi dengan ayat dalam 1 Timotius 6 ayat 12? Di mana di situ dikatakan harus bertanding dan merebut hidup kekal. Silakan, Pak. Bentar, satu berapa? 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6 ayat 12. Saya bacakan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya, bagaimana relevansi? Mungkin topik malam hari ini dihubungkan atau direlevansikan dengan ayat ini. Ada kesan merebut hidup kekal, gitu Pak. Ya, jadi kembali ya, kita setiap kali membaca ayat firman Tuhan, jangan melihat ayat per ayat, karena nanti yang keluar adalah ayatiah, bukan alkitabiah. Karena kalau mau bicara alkitabiah, artinya seluruh ayat, gitu ya. Kalau bicara alkitabiah, artinya seluruh ayat. Jadi kalau bicara satu ayat saja, ya jadinya ayatiah, gitu ya. Begitu kata Pak Faradodo dulu begitu, ngajarin sayanya begitu. Gimana Pak Franky? Iya. Kenapa Pak? Ayat dia, Pak. Iya, ayatiah ya. Nah, jadi dikatakan di sini, kalau kita perhatikan baik-baik, sebelum ini kan pesan penutup nih, pesan penutup yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ya. Jadi kalau kita baca benar-benar renungkan firman Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, surat pengembalaannya kepada Timotius untuk mengembalakan jemaat di Efesus, itu banyak sekali dari 1 Timotius 1 sampai 1 Timotius 6. Dan 1 Timotius 1 sampai 1 Timotius 5 itu dia memberitakan bagaimana perjuangan menghadapi penggembalaan. Banyak sekali hal-hal yang dialami dalam pengembalaan yang harus kita waspada dan sebagainya. Antara lain yang sudah kita bahas 1 Timotius 1 ayat 19-20. Ya, yaitu menghadapi orang-orang seperti Himenius, Alexander. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 yang tadi sudah kita baca juga menghadapi orang-orang yang murtad dan sebagainya. Nah, ini adalah perjuangan Timotius. Perjuangan Timotius yang dihadapi oleh Timotius. Makanya di ayat penutup ini, di 1 Timotius 6 ini, khususnya di ayat 12 sebelum berakhir nanti di ayat 21, dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Karena dia dalam pengembalaan itu bertanding melawan orang-orang yang seperti Himenius, melawan orang-orang seperti yang namanya Philetus, Alexander, dan orang-orang lain, ya. Mereka melawan itu, makanya kita bertanding dalam mempertahankan jemaat kita ini, jemaat di Efesus ini jangan sampai jemaat-jemaat ini nanti ketipu. Makanya dikatakan kan di dalam 1 Timotius 4 nanti di 2 Timotius dikatakan oleh Rasul Paulus, waspadalah terhadap Alexander. Jadi ini suatu pertandingan. Tapi pertandingan bakal saya menang, pasti menang. Kenapa? Karena kan saya lebih dari pemenang, seperti dalam Roma tadi dikatakan. Yang membuat saya menang itu Kristus. Jadi saya pasti menang. Bertanding, tapi kita memang bertanding. Tapi kita akan keluar sebagai pemenang, karena kita memang sudah dituliskan lebih dari pemenang. Yang sudah kita bahas tadi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Di sini dikatakan bukan dalam pengetahuan. Di sini tidak ada dikatakan bertandinglah engkau di dalam pertandingan pengetahuan sehingga aku makin hari makin belajar tahu, bukan. Di sini dikatakan dalam iman. Iman yang mana? Iman yang engkau akui atau iman yang diberikan? Dalam Yudas 1 ayat 3 dikatakan iman itu yang sifatnya adalah hapax paradotese. Hapak paradotese, iman sekali diberikan dan selama-lamanya. Jadi engkau harus bertanding melawan orang-orang dan segala macam dalam penggembalaanmu itu dengan iman yang kuberikan sekali dan selama-lamanya. Hapak paradotese. Kau bertanding dengan itu, bukan dengan akal budi pikiranmu,
Bunga dengan keinginanmu, bukan dengan perasaanmu, tapi dengan iman yang Tuhan berikan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Maka dikatakan iman yang benar, bukan iman yang kau akui. Iman yang benar itu adalah iman yang diberikan oleh Allah, seperti dalam Yudas 1 ayat 3. Dan rebutlah hidup yang kekal. Bukan artinya, kata rebut di sini bukan artinya sayalah yang berusaha mendapatkan, bukan itu maksudnya, ya. Dan bahasa aslinya di 1 Timotius 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Maksudnya rebut di sini itu adalah kau kan sudah dijanjikan hidup yang kekal. Tetap bertahan fokus di dalam hidup yang kekal tadi. Jangan kau biarkan dilepaskan hidup yang kekal itu. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Karena engkau dipanggil itu untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Saya kan dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk hidup seperti Kristus hidup. Artinya apa? Hidup seperti Kristus hidup. Hidup kekal bersama Kristus. Dalam bahasa aslinya ya, tadi yang bertanya tadi ya Pak, siapa tadi ya? Kalau Stanley Wawor, kalau di sini dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan dan rebutlah hidup yang kekal, ya. Kata rebut itu mungkin itulah karena terjemahan bahasa Indonesia seolah saya berjuang merebut. Padahal dalam bahasa aslinya, saya bacakan bahasa aslinya ya. Bahasa aslinya dikatakan di sini adalah epilabon. Epilabu. Epilabu itu artinya apa? Alamilah. Peganglah. Yang punya Alkitab. Ini, Alkitab ini nih. Mana nih? Ini bisa baca nggak nih? Yang punya Alkitab ini, kebaca nggak nih? Kelihatan nggak? Nah, yang punya Alkitab, nah kelihatan ya, Pak Stanley, yang punya Alkitab ini, silakan dibuka. Ya, dibuka. Ini bahasa Yunani ya, bahasa Yunani. Silakan dibuka halaman yang ke 1123 ya, 1123. Di situ jelas dikatakan, yang dikatakan rebutlah itu kalimatnya adalah epilabu. Epilabu itu artinya alamilah, peganglah hidup yang kekal. Jadi bukan saya kerja merebut, enggak, alami. Kalau engkau sudah bertanding dengan iman yang diberikan, alamilah, peganglah hidup yang kekal. Hidup yang sudah diberikan pada kita, hidup yang kekal. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, saya bacakan bahasa Inggrisnya nih. Kata rebutnya itu begini. Take hold of the eternal life. Take hold itu artinya apa? Take hold itu hidupilah, peganglah. Gitu ya. Hidup yang kekal. Jadi bukan saya merebut, artinya saya masih memperjuangkan. Oh bukan. Bukan saya sedang memperjuangkan, tapi peganglah, hiduplah dengan hidup yang kekal tadi. Alamilah hidup yang kekal. Jadi bagi orang-orang yang bertanding dengan iman, katakan pada Timotius, kamu itu harus bertanding dalam iman, karena kau sudah menghadapi dunia ini, pengajar-pengajar sesat dan segala macam, ya. Kamu harus bertanding dengan iman yang sudah diberikan oleh Allah. Itulah iman yang benar, bukan yang kamu klaim-klaim sendiri, tapi yang kau rasakan benar iman diberikan oleh Tuhan. Dan alamilah, peganglah hidup yang kekal. Karena untuk itu kamu dipanggil untuk mengalami hidup kekal tadi. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi mengenai Kristus, hidup yang kekal. Itulah kesaksiannya. Jadi mudah-mudahan ini menjawab Pak Stanley, ya, kalau memang lihat apa relevansinya, yaitu tadi orang-orang yang dipanggil, dia akan alami, dia akan hidup, dia akan pegang hidup yang kekal. Dan ingat, dalam pertandingan ini dia sudah menang. Sesuai dengan Roma tadi yang dinyatakan tadi dalam Roma. Engkau lebih dari pemenang. More than conqueror. Lebih dari pemenang mutlak. Kita sudah. Iya Pak Jo, terima kasih penjelasannya. Cuman dari sampai ke minggu yang kelima ini saya ikuti, memang ternyata apa yang dicatat lembaga Alkitab LAI khususnya kayaknya banyak yang bagi saya agak rancu lah. Nanti ketika dibukakan bahasa aslinya baru kita bisa paham, kita bisa mengerti. Karena dengan ayat-ayat seperti ini ya bagi kita yang
baru mengerti, baru memahami, oh ternyata pemahamannya berbeda dengan apa yang pernah kita baca, kita pahami, ya, khususnya merebut. Ya, jujur bagi saya ketika ada kata rebut berarti harus berjuang, seperti itu. Kira-kira menurut pemahaman Pak Jo, apa isi Alkitab kita ini perlu dirubah supaya lebih memantapkan iman yang benar, sehingga benar-benar memiliki iman yang standarnya Allah gitu ya Pak ya. Oke, saya coba jawab Pak ya. Jadi begini Pak, Ya. memang Alkitab itu ditulis dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani, ya. Padahal kita tahu penulis Alkitab itu semuanya orang Yahudi. Semua itu orang Yahudi ya. Penulis Alkitab itu semua orang Yahudi. Baik itu yang namanya Matius, Markus, Yohanes, Lukas, Paulus, Yakobus, penulis Ibrani, itu semuanya Petrus itu semua itu orang-orang Yahudi. Tapi kenapa kok nggak ditulis dalam bahasa Ibrani? Padahal perjanjian lama Taurat ditulis dalam bahasa Ibrani. Kenapa kok ditulisnya tidak dalam bahasa Ibrani tapi bahasa Yunani? Karena memang bahasa Yunani itu adalah bahasa yang kaya akan makna. Satu kata itu punya makna latar belakang, bisa diceritakan latar belakangnya. Jadi satu kata saja itu bisa menunjukkan suasana situasi saat itu, latar belakang saat itu. Nah, bahasa Indonesia sayangnya bahasa Indonesia adalah bahasa yang termasuk termiskin di dunia. Miskin makna maksudnya ya, miskin makna. Contoh sederhana, saya katakan saya pergi. Perginya apa? Saya makan. Kapan makannya? Kemarin, hari ini, atau besok? Sama katanya makan semua. Tapi kalau bahasa Inggris lain, Pak. Ya. Kalau saya sekarang makan itu eat. Tapi kalau kemarin apa? Eat. Kalau besok apa? Will eat. Beda, gitu kan? Bahasa Indonesia itu tidak sama. Apalagi padahal bahasa Inggris itu induknya adalah bahasa Yunani. Jadi bahasa Yunani itu bahasa yang kaya makna, lalu diterjemahkan bahasa Inggris, anaknya bahasa Inggris yang juga masih banyak maknanya tapi tidak sebesar maknanya kitab Yunani. Barulah bahasa Indonesia. Nah, kalau Alkitab, lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan bahasa Yunani itu utuh dengan kalimat latar belakangnya, maka Bapak-bapak Ibu yang sekalian, Alkitab kita tidak setebal sekarang. Tebalnya bisa segini, Pak. Bisa segini tebalnya, Pak. Nah, kalau Alkitab setebal ini, bagaimana pula kita mau baca gitu loh. Namanya jemaat, ya akan capek bacanya, segini aja susah bacanya, apalagi yang sebegini gitu ya. Jadi udah nggak masuk akal. Makanya lembaga Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus, mereka mencoba ya, bukan menghilangkan makna, bukan, berusaha sekuat tenaga dengan pimpinan Roh Kudus untuk mengartikan latar belakang itu dalam satu kalimat yang gampang dimengerti oleh pembaca. Nah, sebab itu tetap harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Karena buktinya, ya, walaupun Alkitab itu dalam bahasa Yunani, itu masyarakat Yunani sekarang yang bahasa Alkitabnya dalam bahasa Yunani, ya sami mawon kayak orang Eropa sekarang, banyak juga orang yang nggak percaya gitu loh. Jadi bukan soal bahasanya sebenarnya, tapi soal mau nggak dipimpin Roh Kudus atau tidak, gitu kan? Nah, itulah tugas kita hamba-hamba Tuhan untuk mendalami Alkitab. Saya bukan menyarankan bapak-bapak, ibu-ibu belajar bahasa Yunani, bukan saya menyarankan, tapi minimal bapak ibu sekalian sebagai gembala-gembala minta pimpinan Roh Kudus sehingga ada keinginan untuk lebih mendalami Alkitab, bukan hanya dalam satu bahasa, bukan dalam satu versi. Bahasa Indonesia saja versinya ada berbagai macam kan? Ada bahasa Alkitab bahasa sehari-hari, ada Alkitab lembaga Alkitab Indonesia dan sebagainya. Bahasa Inggris pun begitu. Bahasa Inggris itu ada 5 atau 6. Ya, ada New King James, New International Version, English Version dan sebagainya. Nah, memang kita harus mendalami itu sebelum kita menyampaikan. Itu tugas kita hamba Tuhan. Tapi yang paling penting adalah minta pimpinan Roh Kudus. Minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang membukakan ini semua.
Jadi bukan artinya kita merubah yang lembaga Alkitab Indonesia, bukan itu maksudnya. Tapi tugas kita semua hamba Tuhan untuk minta pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus memberikan petunjuk. Mungkin kalau saya sedikit berbicara, saya juga kan bukan ahli bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tapi Tuhan mendorong, karena kau mau menyampaikan ini pada hamba Tuhan, kau harus belajar, dan aku akan menuntun engkau. Makanya meskipun umur udah 63 tahun, ya belajar gitu. Walaupun jadi rambut makin putih karena belajarnya ya, karena bahasa Yunani itu beda, ya. Jadi kita harus belajar. Apalagi Pak Stanley yang masih muda belia begini kan, jadi lebih banyak waktu untuk belajar. Dalam arti seperti ini Pak Jo, kalau saya lihat dengan adanya kasus-kasus seperti ini, ya kembali selama 5 minggu berjalan, wah saya sangat bersyukur karena banyak hal yang saya dapatkan di sana, ayat-ayat yang dikupas, yang memiliki latar belakang dan tujuannya, pesannya, dan ya saya percaya itu semua karena hikmat Tuhan bagi Pak Jo yang ada, yang boleh dibukakan bagi kami juga ini yang tetap mau belajar. Cuman kalau mau lihat keadaan situasi, satu sinode pun sudah berada di ambang kesesatan, saya berani katakan demikian, karena dengan memahami cara yang berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Jo, pemahaman mereka memungkinkan ya bisa saja ada penyesatan di dalam sinode itu. Contoh, kira-kira bagaimana ini Pak Jo? Ya jadi gini Pak ya, saya tidak bicara soal penyesatan Pak ya. Nah, tapi begini Pak, memang Pak ya, kalau kita perhatikan surat Rasul Petrus tadi ya, 2 Petrus tadi, hendaklah engkau bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Firman itu memerintahkan kita bertumbuh. Artinya apa? Apa pengetahuan yang saya tahu mengenai Kristus sekarang? Itu harus bertumbuh. Artinya Tuhan akan membukakan terus. Walaupun firmannya itu saja, tapi itu akan membukakan hubungannya antara firman yang satu dengan firman yang lain. Kenapa? Bapak tahu sejarahnya pembuatan Alkitab ini. Alkitab kita ini adalah satu-satunya Alkitab yang ditulis oleh beberapa orang di masa yang berbeda, orang yang berbeda di tempat yang berbeda. Berbeda dengan kitab-kitab suci agama lain yang menuliskan satu orang di waktu yang sama. Jadi saya juga nggak tahu yang nulis ini benar atau enggak gitu kan. Bisa aja dia merekayasa kan, nggak ada yang bisa membuktikan dia salah kan. Tetapi Alkitab kita itu ditulis oleh berbagai macam orang yang latar belakangnya berbeda. Ada yang latar belakangnya itu seorang teolog seperti Paulus, ada yang bukan teolog bahkan dia nelayan seperti Petrus, ada seorang dokter seperti Lukas, dia bukan dokter tabib ya, dan berbagai macam. Di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, dan ditemukannya tulisan-tulisan ini pun berbeda-beda. Ada yang di dalam kulit binatang, di dalam kulit kayu, ada yang di kertas. Berbeda-beda, ditemukan juga dalam waktu yang berbeda-beda. Jadi, Bapak-bapak Ibu bisa perhatikan, jemaat di Roma tidak pernah membaca. Sekala itu ya, pada waktu itu. Pada waktu itu, jemaat di Roma tidak pernah membaca surat yang disampaikan Rasul Paulus pada jemaat Galatia. Jemaat di Roma tidak pernah membaca, mengetahui apa yang ditulis oleh Rasul Petrus. Surat Rasul Petrus. Gak ada yang tahu itu. Makanya kalau kita lihat, kita di zaman sekarang ini luar biasa kasih Tuhan. Amin. Bahwa kita mengetahui semuanya. Jadi bisa dibayangkan nggak bagaimana jemaat di Roma tidak pernah membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus, apa yang dituliskan oleh Rasul Yakobus, belum pernah membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu. Tapi tiba-tiba dia sudah percaya Kristus, hanya dalam 5 tahun dia meninggal. Coba, bagaimana? Ini orang belum membaca Alkitab secara utuh, baru berapa tahun mengenal Yesus dari tulisannya Rasul Paulus
dalam surat Roma tiba-tiba dipanggil Tuhan. Apakah dia nggak selamat? Gitu kan? Ya. Nah, Alkitab kita itu luar biasa, Pak ya. Jadi begitu digabungkan, Pak, di dalam rapat Konstantinopel yang pertama, digabungkanlah ini semua surat-surat, disusunlah surat-surat ini menjadi satu Alkitab. Ada sampai orang berpendapat surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah surat Roma. Benarkah itu? Enggak, bukan. Surat Roma ditulis bagian pertama karena dia adalah surat yang paling panjang dan berisi doktrin. Maka itu taruh paling depan dari surat Rasul Paulus. Baru yang lain-lainnya. Nah, poinnya begini, Pak. Menjawab pertanyaan Bapak tadi. Jadi, jangan dianggap orang yang baru mengetahui kitab Roma saja itu nanti akan sesat. Tidak. Udah dikatakan, orang yang dipanggil, dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus di masanya masing-masing. Tuhan sudah menetapkan, pasti Tuhan jaga tidak akan sesat. Jadi kalau Bapak katakan misalnya, ada satu sinode Pak yang sudah menjadikan, mau jadi sesat. Ya mungkin aja sinodenya begitu. Tapi jangan dianggap semua di dalam sinode itu akan sesat. Tidak. Ya, karena itu doktrin sinode ya monggo-monggo saja. Ya contoh nih Pak, bukan hanya salah satu sinode, beberapa sinode malah membuat dalam aturan tata gereja, tata laksana sinode itu menyatakan ketua sinode itu harus umurnya di atas 55 tahun. Nah, saya ingin tanya, itu di mana ada firman Tuhan menyatakan begitu? Yesus saja umurnya 30 tahun. Berarti Yesus tidak bisa jadi kepala ketua sinode gereja itu. Karena umurnya di bawah 55 tahun. Nah, apakah itu sesat? Nah, aku tidak tahu itu. Aku tidak ikut-ikutan di situ. Tapi, maksudnya biarkan saja. Dengan berjalannya waktu, ternyata oleh sinode itu dirubah, Pak. Dirubah. Tidak lagi ada usia standar umur, tidak lagi dipakai. Dulu, di gereja, di sinode itu dikatakan bahwa ketua sinode harus minimal, minimal S1. Sarjana teologi ya. Dirubah juga tuh. Tidak harus S1. Gitu kan? Nggak pakai S juga nggak apa-apa. Dan jadilah ketua itu di ketua sinode. Jadi memang doktrin-doktrin gereja itu akan berevolusi ya. Saya tidak katakan revolusi, akan berevolusi dengan makin tokoh-tokoh gereja itu makin dilawat Tuhan. Makin dilawat Tuhan. Pasti itu. Nah, saya punya yakinan sesuai dengan firman Tuhan tadi, bukan asal percaya. Berdasarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang dipanggil, dipilih menjadi sesat. Jadi Pak Stanley, nggak usah khawatir. Kalau Pak Stanley ada di sinode yang menurut Bapak hampir sesat, jangan khawatir Pak. Bapak tidak akan disesatkan Pak. Maka kita berdoa, Tuhan akan pulihkan. Gitu ya. Percaya Pak, pergerakan gereja-gereja itu Pak, luar biasa Pak. Jadi jangan ini juga Pak Abraham, kalau Pak Abraham bereaksi saya bisa menduga ini, maksudnya sinode mana ini? Enggak, saya bercanda, saya punya. Tuhan tidak akan membiarkan Pak, percayalah. Tuhan mengasihi kita. Gitu Pak. Pak Franky, bercanda Pak Franky. Oke, silakan. Iya, jadi Pak Jo satu kali lagi ada sampai rekan teman membuat satu judul bahwa sesungguhnya Alkitab yang ada di Indonesia itu sebenarnya kebenarannya hanya sampai 50% katanya. Saya sampai kaget. Hanya 50%. Dan ketika disampaikan Pak Jo, ya saya mau katakan ya hampir saya menyetujui karena dengan penjelasan yang dikatakan tadi, jangan sampai ayatiah, tapi bagaimana harus alkitabiah. Sementara alkitabiah yang ada di Indonesia ini berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Jo. Memungkinkan ya mereka berpikir keselamatan itu bisa hilang. Seperti pertanyaan-pertanyaan saya lebih arah ke sana Pak Jo. Keselamatan itu bisa hilang dengan
ayat-ayat yang saya pernah baca di Alkitab, bahkan pernah di khotbahkan oleh senior-senior saya, memungkinkan kalau saya memegang seperti itu, ya mungkin saya salah satu orang yang tidak diselamatkan mungkin. Ya, seperti itu Pak Jo. Ya, saya juga membaca Alkitab ini Pak ya. Jadi bukan hanya Alkitab Yunani Pak, ini Alkitab Lembaga Indonesia juga ya Pak ya. Ini namanya Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan Pak ya. Ini, ya. Jadi begini Pak ya. Terus terang puji Tuhan ya kalau Roh Kudus tetap membukakan pada kita. Memang Pak, masih ada orang-orang yang berpendapat seperti itu. Bahkan saya kan pernah dicap, ya saya pernah dicap kan dulu di sini. Bapak pengikut Calvin ya? Saya baca Calvin aja nggak tahu. Bapak tahu, pernah saya ditanya begini Pak, Pak Jo pengikut tulip ya? Saya bingung, apa tuh tulip? Itu Pak, tulip itu singkatan. Saya cuma tahu tulip itu bunga di Belanda. Di Belanda tuh banyak bunga tulip. Tapi tulip itu singkatan, saya nggak tahu karena saya tidak pernah baca. Yang saya renungkan, yang Tuhan tuntun adalah dengarkan firman Tuhan dan gali firman Tuhan. Jadi Pak, kalau masih ada orang yang berpendapat itu ya, tiap orang kan sudah Tuhan tentukan. Mana saya percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan pada saya, Tuhan selamatkan saya, Tuhan akan kendalikan saya, tuntun saya, pimpin saya supaya serupa Kristus. Amin. Roma 8:29 seperti itu dikatakan. Setiap orang yang dari semula telah dipilihnya dan ditetapkan dari semula ya, untuk menjadi serupa Kristus supaya Kristus menjadi yang sulung di antara kita, di antara saudara-saudaranya. Artinya saya kalau diminta oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk serupa seperti Kristus, berarti saya tidak akan hilang dong keselamatan saya. Dari semula itu apa? Dalam Efesus 1 ayat 4, Rasul Paulus mengatakan, semula itu adalah sejak dunia dijadikan. Jadi saya sudah ditentukan. Lalu ada bilang, itu namanya predestination lah apa? Aduh, saya nggak tahu itu apa predestination. Yang saya tahu Tuhan sudah menetapkan dari awal. Sama kayak sutradara film. Mana ada sutradara film, membuat film, nggak ada skenario-nya. Ya para artis silahkan, siapa yang mau jadi penjahat, yang mau jadi jagoan silahkan, monggo main sana. Kayak apa cerita film, yang terserah kamu main. Nggak ada yang begitu. Sutradara itu sudah membuat skenario-nya. Begini loh jalan ceritanya. Kamu A, kamu jadi jagoan. Kamu B, jadi penjahat. Udah dibuat dalam satu film. Seperti itu sutradara. Allah pun membentuk dunia sebagai sudah. Allah itu sutradaranya, penciptanya. Dia sudah membuat segala sesuatunya. Dan menurut dia baik adanya. Nah, kita termasuk yang dipanggil dipilih. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang Haleluya. tidak dipanggil, tidak dipilih, ya itu memang sudah dibuat Tuhan seperti itu supaya saya bisa melihat kasih Allah itu. Karena tanpa saya melihat tanpa kita melihat adanya orang-orang yang tidak diselamatkan, saya tidak tahu saya selamat. Karena ada orang yang tidak diselamatkan, saya tahu saya diselamatkan dan saya bersyukur. Nah, bukan arti tengah jalan keselamatan saya jadi hilang. Kalau saya kan disampaikan, kalau keselamatan dengan mudahnya hilang, arti ada kuasa yang lebih hebat dari darah Kristus, kuasa yang lebih hebat dari kekuatan Allah yang bisa merebut saya. Nah, coba itu diperhatikan. Apalagi kalau dikatakan, kamu diselamatkan dengan catatan. Kamu harus meresponinya dengan A, B, C, D, E. Artinya saya punya peran dong di dalam keselamatan saya. Arti itu bukan kasih karunia dong. Ya kan? Karena Rasul Paulus jelas mengatakan, kalau masih ada perbuatan, maka itu bukan kasih karunia. Tapi Pak Stanley, saya percaya loh Pak, karena percaya firman Tuhan. Ya, Tuhan nanti tetap akan membukakan orang untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Silakan yang